Nona Fiona, tahan. Bayinya sudah mau keluar. Desain perhiasan yang kau minta sudah kuselesaikan. Kau bisa ambil sekarang. Kevin, kenapa kau di sini? Kevin, ada apa? Aku akan bertanggung jawab. Kevin, setelah malam itu kau menghilang tanpa kabar. Kau lenyap begitu saja sementara aku hamil dan diusir dari keluarga Hartono. Tidak ada yang percaya kalau aku hamil anakmu. Kau harus beri penjelasan atas semua ini. Sudah lahir laki-laki. Apa yang mau kau lakukan? Ambil bayinya. Siapa kau? Apa yang mau kau lakukan? Nona Fiona, kau tidak membayar pengobatanmu di sini. Bayi ini kami anggap sebagai pelunasan hutangmu. Tindakan kalian ini ilegal. Ilegal? Jujur saja, ini perintah dari keluarga Wijaya. Apa? Mereka tahu tentang ini. Kevin tahu soal ini. Keluarga Wijaya tidak mau orang lain sampai tahu keberadaanmu. Yang harus kau lakukan pergi dari sini dan menghilang. Kalau tidak, kau tahu sendiri betapa liciknya mereka. Fiona, masih ada bayi di dalam perutmu. Nona, apa Fiona curiga? Tidak, dia mengira keluarga Wijaya yang membawa anaknya pergi. Bagus. Ini upahmu. Jaga rahasia ini. Kalau tidak... iya. Fiona, aku sudah susah payah kasih obat itu ke Kevin, tapi kau mencurinya dariku. Sekarang aku merebut anakmu sebagai gantinya. Mama, mimpi buruk lagi. Mama tenang aja, ada kami di sini. Di mimpi Mama lihat kakak sulungmu. Hei, Ricky di mana? Anak ini. Dia beneran mau bikin Mama marah di hari ulang tahunnya. Kak Ricky lagi beli minuman, nanti dia balik. Kak Ricky kan jago banget soal komputer, mana mungkin dia bakal nyasar. Mau sepintar apapun, tetap saja dia masih anak-anak. Kalau mau pergi harus kasih tahu Mama dulu, ngerti? Ayo kita cari Ricky. Kak Ricky, aku, Kak Albert, dan Mama bakal ke sana. Kau harus cepetan cari Papa. Siap, aku udah selidikin informasi penerbangan Papa. Kita tunggu Papa sama Mama di Jembatan Merah. Posisi desainer perhiasan masih kosong. Sudah kusuruh buat nego sama Fiona kan? Jelas-jelas Papa seharusnya ada di sekitar sini. Hanya dia yang cocok untuk perkembangan perusahaan kita. Fiona sedang mempertimbangkannya. Akan segera saya urus. Apa hadiah ulang tahun Alex sudah siap? 3 meter. Sebentar lagi pestanya akan dimulai. Semuanya beres. Tuan muda pasti suka. 1/2 meter. Papa, akhirnya aku ketemu Papa. Akhirnya aku ketemu Papa. Tuan Kevin, anak ini benar-benar mirip dengan Anda. Nak, kok kamu tahu namaku Kevin? Aku bukan... Papa, Mama sama adik-adikku sedang menunggu di sana. Kita sekeluarga harus segera kembali bersatu. Apa kamu tahu siapa aku? Iyalah, aku bahkan tahu nama panjang Papa itu Kevin Wijaya, ketua dari organisasi Utara Selatan, pria paling berbakat di kota Bandung. Kamu itu layak jadi papa kami. Apa mamamu yang mengatakan semua itu? Tentu aja, sebagian dari Mama, sebagian lagi hasil penyelidikanku. Papa, data pribadimu itu harus dijaga lebih ketat. Kalau enggak, orang lain bisa gampang cari tahu. Gimana sih tuh orang ngedidik anaknya? Ngapain juga aku harus ngurusin bocah kayak dia?
Mama, kita harus buru-buru. Aku nggak mau papa hilang dari genggaman kita lagi. Apa? Ricky cari papa? Iya, akhirnya aku juga punya papa kayak teman-temanku. Ricky beneran nemuin Kevin? Enggak. Dulu dia merebut anak pertamaku. Aku nggak bakal biarin dia merebut Ricky juga. Tuan Kevin, apa kita beneran mau nungguin mamanya? Menurutmu? Mana mungkin aku menunggu wanita asing dan anak-anaknya dan melewatkan ulang tahun Alex. Kau tunggu mamanya di sini. Jangan sampai dia kabur. Ricky, siapa yang ngizinin kamu keluyuran? Mau mama marah? Siapa yang ngizinin kamu keluyuran? Mau mama marah? Dia bahkan mama yang kasar. Kau keluyuran di bandara, bagaimana kalau nyasar? Aku barusan ketemu papa. Dia ada di sana. Gak ada. Anak ini salah orang. Maafkan kami sudah mengganggu ya, Pak. Tidak masalah. Saya permisi dulu. Jadi dia beneran nyuruh anaknya buat acting biar bisa deketin Tuan Kevin? Nanti kau bakal ketemu kakak sulungmu. Bisakah kau diandalkan? Bisa dong, aku bisa lumpuhkan sistem keamanannya. Jadi kau bisa masuk hotel tanpa takut buat nyari kakak hebat kita. Aku bisa taekwondo, bisa ngalahin orang jahat. Aku bisa bersikap manis biar mereka dengan sukarela ngasih kakak ke kita. Hari ini ulang tahun kelima dari Tuan Muda Alex. Banyak orang yang bakal datang buat nyari kesempatan kerjasama dengan Tuan Kevin. Orang-orang di Bandung tahu betul kalau Tuan Kevin ini sangat sayang sama anaknya. Kali ini kalau si Tuan Muda suka dengan hadiah yang kita kasih, kita ninggalin kesan yang bagus di mata Tuan Kevin. Kali ini aku udah nyiapin liontin panjang umur naga Phoenix yang harganya ratusan ribu dolar. Alex, nanti kalau ditanya pingin apa, jawabnya gimana? Alex, cuma anak-anak nakal yang orang tuanya pisah. Kamu mau jadi anak nakal? Tidak. Jadi kamu tahu harus gimana kan? Bilang ke papa buat nikahin mama. Alex memang pintar. Lihat ke sana, itu anak dari putriku. Lucu banget kan? Masih kecil tapi tinggi banget. Nurut dan pengertian lagi. Kevin pulang. Kevin, kau seminggu ini dinas ke luar negeri. Aku kangen banget. Alex, apa kamu jadi anak yang penurut? Papa, aku sangat nurut. Sini papa cium. Ke anaknya sangat lembut, tapi ke aku sangat dingin. Kevin, selama 5 tahun ini, apa aku masih gak bisa menyentuh hatimu? Kevin, pesta ulang tahunnya sudah mau dimulai. Aku sudah bilang mama untuk menyuruh semua orang duduk. Dan juga Alex udah gak sabar buat ngucapin harapan ulang tahunnya. Benar kan? Mama, cepat atur tempat duduk untuk semua orang. Jangan sampai acaranya telat. Tenang saja, aku sudah atur semuanya buat kamu. Kamu mamanya Alex, yang bantu keluarga Wijaya buat punya keturunan. Aku gak percaya kalau Kevin gak setuju nikahin kamu. Terima kasih Tuan Robert. Terima kasih Nyonya Jenny. Silakan duduk. Kamu terlalu baik. Hadiah ini sangat mewah. Demi menyanjung keluarga Wijaya, semua orang menunjukkan kehebatannya. Menurutku hari ini hadiah dari keluarga Santoso yang paling berharga. Bisa sampai jutaan dolar. Nggak peduli seberapa mahal itu, di mata Tuan Kevin, itu semua nggak ada artinya. Maaf kalau jamuannya kurang, silakan dinikmati. Kevin, Linda, tamu sudah cukup banyak. Jadi ayo mulai. Oke. Aku nggak bawa hadiah mewah, cuma bawa 3 anak. Kita duduk di mana? Itu kan anak yang ada di bandara. Fiona, itu kau. Fiona, kau kemana saja? Waktu kau diusir papa, aku udah nyari kemana-mana tapi nggak dapat info apa-apa tentangmu.
Hari ini ulang tahunnya Alex. Sebagai tante bungsunya, akhirnya kau datang juga. Alex, panggil tante. Tante. Alex. Mereka papa dan kakak tertua. Bagus sekali. Harapan ulang tahunku akhirnya terwujud. Keluarga kita bisa bersatu lagi. Fiona, ini rumah keluarga Wijaya, bukan tempat buatmu bertindak seenaknya. Linda kita ini sangat baik hati, selalu melihatmu sebagai adiknya. Tapi kau udah bukan anggota keluarga Hartono lagi, kau sudah diusir. Bawa pergi anak-anak haram yang bapaknya gak jelas itu. Keamanan, keamanan! Di mana keamanannya ini? Hei nenek sihir, orang-orang yang kau suruh itu udah aku jebak supaya pergi dari sini. Kevin, dulu kau gak bertanggung jawab. Ya sudahlah, tapi kau mengambil anak sulungku, memisahkan kami selama 5 tahun. Aku malas banyak ngomong denganmu. Aku bakal pergi setelah urusanku selesai. Alex, sini ke mama. Mama? Fiona, maksudnya apa? Alex itu anakku. Aku tahu kejadian dulu itu membuatmu shock, tapi kau tidak bisa merebut anakku. Maaf Kevin, dulu Fiona itu hamil gara-gara laki-laki brengsek saat dia masih muda. Makanya dia shock, jadi pikirannya agak terguncang. Jangan marah sama dia. Lanjutkan, terus saja pura-pura polos. Tapi maaf, hari ini aku gak punya waktu bermain-main denganmu. Di bandara, kau menyuruh anakmu menemuiku. Lalu kau langsung mengikutiku masuk ke hotel. Kau benar-benar licik. Bagaimana kalau ini ditiru oleh anakmu? Papa jahat, jangan menindas mama. Papa ini jahat banget. Aku mau papa yang lain aja. Kevin, kau tenang saja. Kali ini aku kembali bukan buat mengejarmu. 5 tahun lalu waktu aku melahirkan, kau gak ada di sisiku. Dan sekarang, aku udah gak peduli lagi. Melahirkan? 5 tahun lalu? Kevin, saat kau keluar negeri, aku sudah coba menghubungimu berkali-kali. Jadi aku melahirkan anak ini sendirian. Kau sudah kembali. Aku rasa aku harus mencari papa buat anakku. Tuan Kevin, setelah pemeriksaan dari perusahaan kami, bayi ini adalah anak kandung Anda. Siapa kau? Apa kita pernah bertemu? Kevin, aku gak nyangka kau pura-pura gak kenal aku. Apa kau lupa semua yang terjadi di antara kita? Oke, kalau kamu mau menyangkal semuanya, aku bakal bawa Alex pergi. Fiona, Kevin bilang dia gak kenal denganmu. Kenapa kamu masih ngotot buat nempel terus sama dia? Bahkan kalau kamu gak mikirin diri sendiri, setidaknya pikirin juga ketiga anak. Menurutku, karena bapak kandung anak-anakmu gak butuh dirimu, makanya kau bikin ribut di sini. Kau cuma mau kosong. Aku gak bakal biarin siapapun ngerusak kebahagiaan anak perempuanku dan Kevin. Diam kau! Kebahagiaan Linda dan Kevin, apa hubungannya dengan masalah merebut anakku? Anakmu? Alex, aku hamil 10 bulan dan melahirkannya. 5 tahun lalu tanpa kekuasaan dan status aku gak mau pergi ke luar negeri. Sekarang aku udah kembali. Sebagai mama kandungnya, aku harus dapetin hak asuh anakku. Kevin, jangan dengerin omong kosong dia. Dulu waktu masih di keluarga Hartono, dia sudah kebiasaan bohong, main sama laki-laki, terus hamil sendiri. Makanya dia diusir dari keluarga Hartono sama bapaknya. Semua orang Bandung sudah tahu itu. Itu, aku juga pernah dengar. Dulu Fiona hamil di luar nikah. Jadi bahan gosip keluarga Hartono. Papanya mutusin hubungan dengannya. Waktu mamanya Fiona masih muda, dia cantik dan berbakat. Siapa sangka bisa punya anak kayak dia. Gak tahu dia hamil anak-anak ini sama pria yang mana. Mungkin saja anak-anaknya itu papanya beda-beda. Tutup mulut kalian. Papaku itu Kevin, bukan pria sembarangan. Kevin, Fiona itu selalu iri sama Linda. Ngelihat Linda hidup bahagia, dia pengen ngancurin hubunganmu dan Linda. Tapi, dia cari masalah dengan orang yang salah. Mama, jangan ngomong gitu. Fiona tetap adikku bagaimanapun juga. Meskipun sekarang dia ngelakuin hal bodoh kayak gini, jangan salahin dia, Ma. Dia diusir dari keluarga kita, itu sudah menyedihkan baginya. Dia cuma mau mencari sandaran buat anak-anak dan dirinya. Memakai anak untuk mencari simpati. Kau memang bisa melakukan apa saja. Semuanya! Di bandara, kau menyuruh anakmu berbohong. Dan sekarang kau ingin mengacaukan pesta ulang tahun Alex. Kau sama sekali gak pantas disebut ibu. Usir mereka! Kevin, dulu kau sama Alex pernah tes DNA. Datanya masih ada di arsip genetika. Ricky mengambil data itu dan bandingin sama DNA aku. Ini buktinya yang nunjukin kalau aku mama kandungnya.
Fiona, jangan kira semua orang di sini bisa kau tipu. Kau bukan bagian dari keluarga Hartono lagi. Kalau kau bikin keluarga Wijaya marah, kau tahu apa akibatnya buatmu? Fiona, jangan keras kepala. Papa, lihat ini. Apa ini buktimu? Kenapa bisa begini? Mana hasilku? Fiona, setelah kejadian ini aku yakin Kevin gak bakal percaya lagi dengan omonganmu. Untuk sesaat, aku pikir situasinya bakal berubah. Tapi kita semua jatuh ke tipuan wanita itu. Tuan muda Alex ini jelas anaknya Linda. Gak ada hubungannya dengan Fiona. Dia kesini cuma buat bikin ribut sama Pak Kevin. Kenapa bisa begini? Mama, hadiah ulang tahun buat kakak udah selesai aku gambar. Ada kita berenam di situ. Bagus banget. Kakak pasti bakal suka banget. Mama, waktunya naik pesawat. Cepetan beresin. Ayo pergi. Aduh, hasil tesnya ketinggalan di bandara. Hah? Aduh. Perempuan licik itu kerjanya cuma bohong. Bertahun-tahun dia nggak pernah berhenti dari kebiasaan buruknya. Kevin, aku nggak mau mereka bawa sial buat Alex. Aku bakal usir mereka sekarang. Tunggu dulu, Papa. Aku suka banget hadiah ini. Mereka ngasih aku hadiah, berarti mereka tamu kita. Bisa nggak jangan usir mereka? Mama, kakak suka banget sama hadiahku. Alex, jangan keras kepala. Mereka bikin ribut pesta ulang tahunmu, Papa jadi marah. Jika Alex suka, maka biarkan saja. Tapi, jangan asal bicara lagi. Karena anakku yang meminta. Kali ini kau kuampuni. Hasil DNA-nya hilang. Sementara ini aku nggak bisa buktiin diriku sendiri. Jadi aku harus ubah strategi supaya bisa dapetin hak asuh anakku lagi. Jadi, Tuan Kevin, Fiona, kau tetap saja melawanku. Jadi dengar sendiri saja gimana anakmu ingin Kevin dan aku hidup bahagia selamanya. Fiona, meskipun ada hal yang gak menyenangkan, aku tetap senang banget kamu bisa datang ke pesta ulang tahun Alex. Silakan duduk. Ini semua berkat Kevin dan Linda yang baik hati. Kalau enggak, orang kaya kamu nggak pantas duduk di sini. Kue ulang tahunnya cantik banget. Nanti pas pulang mama beliin buatmu ya. Alex, ayo ucapin harapanmu. Hari ini dengan kehadiran papamu, dia pasti bakal ngabulin semua harapanmu. Benar, apapun keinginan Alex, pasti papa kabulin. Cepat katakan permintaanmu. Sebelum pesta ini dimulai, aku sudah ngajarin dia. Pasti permintaannya biar aku nikah sama Kevin. Papa. Aku berharap semoga Papa panjang umur sampai 100 tahun dan bisa lebih lama bareng aku. Ternyata Tuan Muda sangat berbakti. Jelas banget, buat Tuan Kevin, Tuan Muda ini lebih berharga dari nyawanya sendiri. Jadi pasti dia anak yang berbakti. Alex suka banget ya sama Kevin. Mungkin saja, toh dia sudah bersama Alex sejak lahir. Oh sayangku, kapan kau bisa kembali padaku? Alex, selain itu apa ada permintaan yang lain? Aku cuma mau itu saja. Dasar bocah, mau nipu aku ya? Baiklah, Papa janji. Mulai sekarang Papa akan lebih sering sama Alex. Terima kasih Papa. Papa, boleh nggak potongan kue pertama aku beri pada Tante? Boleh. Makasih ya sayang. Adik-adik, biar aku potongin kue buat kalian. Ayo. Papa, hari ini kan ulang tahunku juga. Aku juga mau kue ulang tahun. Berapa umurmu? Chelsea, jangan panggil dia Papa. Dia bukan papamu. Bukannya kau yang mengajari mereka? Tuan Kevin, jangan mikir yang aneh-aneh. Aku gak mau punya urusan apapun denganmu. Memang harusnya begitu. Selamat ulang tahun.
Linda, jangan marah. Hari ini kau gagal. Tapi ya udah, kau tetap mamanya Alex. Ini bisa jadi keuntungan buatmu. Dulu aku nggak khawatir, tapi sekarang Fiona sudah kembali. Mana bisa aku nggak khawatir? Perempuan sialan ini, dia selalu jadi penghalang buatku. Hei, kalau kau hamil anaknya Kevin, dia pasti mau menikahimu. Jadi, cuma ini cara satu-satunya. Mama, walaupun rencana kita buat balikin kakak gagal, jangan sedih ya Mama. Lagian Papa nggak butuh kita juga nggak butuh dia. Mama udah bilang soal ini. Waktu kita tinggal di luar negeri, kita udah bahas ini kan? Kevin itu bukan papamu. Kenapa kamu malah ganggu dia di bandara? Kalian hampir ketahuan tahu. Tapi Kak Ricky sudah selidiki. Aku dan Kevin punya hubungan darah. Kenapa Om itu bukan papa kita? Sebenarnya dia papa. Bukan. Meskipun dia papa kalian gak boleh kasih tahu dia. Kenapa? Kalau dia sampai tahu kalian anaknya, dia gak bakal biarin kalian tetap sama mama. Alex saja diambil gitu aja. Kalau lain kali kalian ketemu Kevin, kalian bakal bilang apa? Kami anak-anaknya Pak Julian, tetangga sebelah. Fiona, soal bergabung ke organisasi Utara Selatan, apa kau sudah mempertimbangkannya? Gajinya $700.000 per tahun. Bagaimana? Apa kau mau nego lagi? Aku pikir aku bisa bawa Alex pergi hari ini. Jadi aku gak setuju buat kerja di organisasi Utara Selatan. Tapi di pesta ulang tahun, sikap Kevin sangat keras. Takutnya dia gak bakal ngembaliin anakku dengan mudah. Mau gak mau, aku setuju untuk bergabung ke organisasi Utara Selatan. Itu bagus. Kita ketemu besok ya. Sampai jumpa. Sampai besok. Fiona. Kevin, Alex sudah tidur. Hari ini 5 tahun yang lalu, aku lahirin Alex sendirian. Situasinya benar-benar berbahaya. Aku sama anakku hampir mati. Sekarang kau diingat lagi, aku masih takut. Kevin, malam ini, apa kau bisa menemani aku? Aku tidak akan melupakan kejadian saat itu. Tapi cinta gak bisa dipaksa. Aku menghargaimu karena melahirkan Alex. Jadi, selain cinta, akan kuberikan apapun itu. Selama 5 tahun, kau sama sekali gak ada perasaan ke aku. Kevin, meski kau gak cinta aku gak akan biarin orang lain merebutmu dariku. Departemen desain ini, apa gak ada yang bisa kasih aku desain yang kreatif? Kevin, menurutku mengikuti yang sebelumnya bukan ide yang buruk. Itu kebiasaan, gak ada yang kreatif. Dengan sikap kayak begini, gimana kita mau berkembang? Tuan Kevin kayaknya lagi makan bom hari ini. Bahkan dia gak peduli sama tunangannya sendiri. Udah 2 bulan departemen kita gak bisa puasin Tuan Kevin. Desain yang kreatif memang tantangan besar. Kalau Tuan Muda ada di sini pasti lebih gampang. Tuan Kevin selalu lembut sama Tuan Muda. Fiona bilang dia akan datang. Sekarang di mana dia? Sekarang ini mungkin dia sudah di bawah. Aku akan menjemputnya. Kevin, Fiona beneran bakal datang ke sini. Departemen desain itu di sini. Tante, Alex, kenapa kau di sini? Aku libur sekolah hari ini. Papa membawaku ke sini. Tante sendirian? Kau hebat sekali. Aku di sini buat kerja. Ayo, aku antar kau ketemu Papa.
Dia sudah gelisah menunggumu datang. Sayang, aku harus selesaikan prosedurnya dulu. Aduh, siapapun, tolong datang selamatkan kami. Halo semuanya, Kau siapa? aku desainer perhiasan baru, Fiona. Papa, ini penyelamat yang kubawa untukmu. Dia desainer perhiasan terkenal di luar negeri. Fiona, aku cuma dengar namanya, belum pernah ketemu langsung. Akhirnya bisa lihat sendiri. Fiona itu idolaku. Perusahaan kita keren banget, bisa ngundang Fiona ke sini. Fiona, kenapa aku nggak tahu kamu bisa desain? Kemarin kau bikin heboh di pesta ulang tahun. Sekarang kau mau menyamar jadi Fiona, mau buat keributan lagi. Kamu nggak tahu? Bukannya kamu suka bawa desainku buat ikut lomba? Fiona, jangan ngaco. Aku lulus dari sekolah desain terbaik di negara ini. Mana mungkin aku nyolong desain orang lain? Apa kau benar Fiona? Kevin, dia adikku. Aku paling tahu dia. Waktu kuliah, nilainya nggak bagus. Sikap dan moralnya juga bermasalah. Lagian, kalau dia beneran Fiona, kenapa dia nggak bareng sama asisten Tommy? Pak Tommy menjemputku. Aku nggak lihat dia. Fiona, aku tidak mau ditipu untuk yang kedua kalinya. Kemarin, lupakan. Tuan Kevin, aku nggak mungkin ngarang cerita ngawur buat bohongin kamu. Ini desain yang aku buat berdasarkan organisasi Utara Selatan. Saat masuk lift, aku lihat kalian pasang poster kampanye lingkungan. Jadi, aku tambahin elemen hijau ke desain ini. Ini idemu dalam semalam? Dia sungguh Fiona. Tuan Kevin puas banget sama ini. Tante keren banget. Aku tahu kau pasti bisa membantu Papa. Fiona, buat godain Kevin, kamu sungguh berusaha sampai masuk perusahaan ini. Tapi kalau kamu mau kerja di sini, lihat aja nanti apa kau memang mampu. Pak, Fiona sudah menyelesaikan administrasinya. Padahal ini hari pertamanya, tapi dia sudah kelihatan sangat profesional. Di mana Alex? Tuan muda, kenapa? Tuan muda menyukai Fiona, jadi dia datang ke kantornya dan melihatnya menggambar. Oke, kembalilah. Baik. Ini foto yang diambil waktu mereka umur 3 tahun. Adik-adikku sangat imut. Fiona, selesaikan proyeknya. Klien banyak maunya, kerjakan yang benar. Dan selesaikan hari ini juga. Banyak banget. Sehari doang, mau apa? Baru mulai kerja udah takut kerjaan numpuk. Utara Selatan gak bayar orang buat santai-santai. Ini perintah dari Tuan Kevin. Kalau ada keluhan, langsung aja ke kantornya dan ngadu. Alex, ayo pergi. Akhirnya selesai juga semua dokumen ini. Kevin itu mau bikin aku susah. Tapi demi Alex, aku bakal tahan. Datang ke kantorku malam-malam. Apa yang kau rencanakan? Kau belum pulang? Kau lihat sendiri aku belum pulang. Jadi kau nungguin aku. Gara-gara kau, aku sibuk banget sampai sekarang. Tugas aku sudah kelar. Aku pergi dulu. Alex, kalau kamu cuma bisa milih satu orang antara Mama dan Papa, kamu pilih siapa? Tentu aja Papa. Aku paling sayang sama Papa. Tuan Kevin, kau kenapa? Bukan urusanmu. Keluarlah. Rasakan itu, niat baikku sia-sia. Tuan Kevin, ini ada air dan obat mah. Aku cuma takut Alex kehilangan ayahnya pas masih kecil. Kalau enggak, aku juga nggak peduli denganmu.
Bagaimana kau tahu aku sakit, Ma? Apa kau menyelidikiku? Terlalu percaya diri juga penyakit. Aku cuma lihat kau memegang perut, jadi aku nebak saja. Tuan Kevin, kau pikir kau dikagumi cewek-cewek, jadi semua cewek pasti suka denganmu? Sebenarnya apa tujuanmu mendekatiku? Tentu saja karena Alex. Dia anakku. Aku tahu kau gak bakal setuju, tapi aku gak bakal nyerah buat dapetin hak asuhnya. Papa sudah pulang. Alex, kok kamu belum tidur? Aku gak bisa tidur. Papa udah makan. Papa bandel. Dulu kan Papa pernah dirawat gara-gara sakit, Mah. Papa udah minum obat kok. Papa janji gak bakal telat makan lagi. Gitu dong. Papa, bisa nggak jangan kasih terlalu banyak kerjaan buat Tante. Anak-anaknya nungguin dia di rumah. Aku nggak. Gara-gara kau, aku sibuk banget sampai sekarang. Tugas aku sudah kelar. Aku pergi dulu. Alex, kenapa kamu suka banget sama Tante Fiona? Aku nggak tahu. Pertama kali melihatnya, rasanya kayak sudah lama kenal. Ya udah, tidur sana. Selamat malam. Selamat malam, Papa. Pak Tommy, segera lakukan tes DNA antara Alex dan Fiona. Ingat, jangan sampai ada yang tahu soal masalah ini. Fiona, proyek yang aku kasih kemarin udah selesai. Proyek ini sangat diperhitungkan sama Tuan Kevin. Kalau kau nggak bisa selesaikan tepat waktu, kami bakal bilang Tuan Kevin kalau ternyata kamu nggak kompeten. Aku sudah kasih ke dia kemarin. Sudah dulu ya, aku mau kerja. Apa? Siapa yang menyuruhmu kasih itu ke Kevin? Itu proyek penting yang dia butuhkan kan? Memang salah aku kasih langsung ke dia. Memangnya siapa kau? Berani-beraninya lapor langsung ke Tuan Kevin. Cuma Nyonya yang pantas buat itu. Siapa Nyonya itu? Tuan Kevin, Fiona masih baru dan dia belum mengerti peraturan organisasi kita. Aku dan Linda lagi ngejelasin ke dia. Benar kan Kevin? Aku ini kakaknya Fiona. Jelas aku harus membimbing dia soal kerjaan. Membimbing? Jadi membimbing yang kau maksud itu adalah dengan menyerahkan semua pekerjaanmu kepada dia? Beban kerja seminggu, kau suruh dia selesaikan dalam sehari? Memangnya ada aturan itu di sini? Jadi bukan Kevin yang kasih tugas banyak itu ke aku. Kenapa Tuan Kevin gak belain istrinya? Istrinya? Mereka belum nikah. Kalau dia ngelahirin tuan muda dengan kemampuan desainnya yang asal-asalan itu, Linda gak akan bisa kerja di sini. Kevin, maaf aku sudah ceroboh. Besok aku bakal lebih hati-hati. Fiona, kau cuma perlu tinggal di luar negeri dengan tenang. Kita bisa jalani hidup masing-masing. Kenapa kau harus kembali ke sini? Kakak, apa yang kami bilang itu beneran. Kau juga anak mama. Kita ini kembar 4. Kita anak baik-baik, gak pernah bohong. Kalau kau gak percaya, besok di TK bakal ada acara orang tua dan anak. Pas ketemu nanti, kita cari cara buat buktiin. Oke, besok aku dan Papa bakal ikut acara itu. Benar. Jangan sampai tante jahat Linda tahu soal ini. Kalau ada dia bisa gawat. Oke, sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok. Rencana terakhir buat bawa kakak kembali gagal gara-gara campur tangan Linda. Kita harus pastiin Papa dan kakak tahu kebenarannya. Tapi Mama gak izinin kita menghubungi Papa. Albert, aku sudah selidiki diam-diam. Papa selama ini gak pernah nerima Linda.
Dia masih single sampai sekarang. Jadi antara papa dan mama ada kesalahpahaman. Mama belum tahu kalau aku dan kakak sekolah di TK yang sama. Gimana kalau kita cari cara buat bikin papa dan mama baikan? Setuju! Demi kestabilan semesta, demi cinta dan perdamaian, demi keutuhan keluarga kita. Misi ini harus berhasil, gak boleh gagal. Ayo maju! Misi apa nih? Ayo jawab jujur. Apalagi rencana jahil kalian? Mama, kesini dong. Mama, besok di TK kita bakal ada acara bareng orang tua. Orang tua teman-teman pada datang semua. Mama ikut juga ya. Gurunya bakal nyiapin tantangan buat orang tua bareng anak-anak. Seru banget, aku pengen juara 1. Masih kecil aja udah kompetitif banget. Gak tahu keturunan siapa ini. Oke, besok Mama bakal berusaha buat dapetin juara 1 buat kalian. Mama, tantangannya bikin kue. Mama bisa nggak? Sayang, Mama sebenarnya Mama lebih jago makan. Ayo pergi, kita berangkat. Bapak dan ibu sekalian, masih ada 1 anak lagi dan orang tuanya yang belum datang. Begitu mereka sampai, lomba membuat kue bisa dimulai. Yang dimaksud guru itu pasti papa dan kakak. Kenapa aku merasa anak-anak ini lagi merencanakan sesuatu? Kita datang tepat waktu. Kita telat, maaf sudah bikin kalian menunggu. Kenapa bukan papa dan kakak? Kakak ipar, kalian datang? Minggir, ini tempat dudukku. Kau tahu tidak siapa yang datang duluan dan belakangan? Masih banyak kursi kosong di sana. Nggak lihat? Aku nggak peduli. Aku mau duduk di sini. Mama, mereka merebut tempat dudukku. Kalian gak dengar anakku ngomong? Cari tempat lain. Kalau kalian bikin anakku kesal, aku bakal pastikan kalian bertiga tidak bisa sekolah di sini. Pantas saja anak yang gak sopan. Ternyata mamanya juga sama luar biasanya. Aku sudah mendaftar untuk anak-anakku. Apa hakmu menentukan mereka boleh di sini atau tidak? Suamiku menyumbang $8 juta ke sekolah ini. Itu sudah cukup jadi hakku. Kami jadi pemegang saham di sekolah ini. TK ini khusus anak-anak jenius. Orang biasa nggak bisa masuk. Aku nggak pernah lihat perempuan ini di grupnya Buguy. Siapa dia sebenarnya? Kakak ipar. Dia sebenarnya anak kedua keluarga Hartono. Tapi gara-gara main sama laki-laki terus hamil, dia diusir dari keluarga sama papanya sendiri. Dia besarin 3 anak ini sendirian tanpa bantuan siapa-siapa. Semuanya, anak-anak kita ini adalah penerus bisnis keluarga. Kalau mereka sekolah dengan anak-anak dari perempuan tidak tahu malu ini, apa kalian gak takut anak-anak kalian akan ketularan jeleknya? Om Tommy, sudah dekat belum? Tuan muda, kalau tadi nggak macet, kita mungkin sudah sampai. Tenang aja, kita bakal sampai dalam 5 menit. Alex, kenapa ada acara di TK-mu dulu? Kamu nggak ngebolehin papa ikut. Dan sekarang, kamu malah pingin papa ikut. Aku punya teman baru. Mereka baik banget. Kalau mereka temannya baik, ajak saja mereka ke rumah. Oke. Papa, boleh aku undang mamanya juga? Dia mama tunggal. Papa juga papa tunggal. Kalian bisa cocok. Alex, jangan asal jodohin orang ya. Buat sekarang, papa nggak mau mikirin itu. Apa papa yakin? Kalian bakal kena batunya. Hei, ayo bawa 3 anak ini sekarang juga. Kalian buang-buang waktu orang lain. Apa aku harus menanggungnya? Kau itu seorang guru, tapi di depan anak-anak malah menjilat orang kaya. Menurutmu, apa ini contoh yang baik? Contoh yang baik? Kau tahu nggak? Semua keluarga di sini adalah kalangan kelas atas yang nggak bakal bisa kau capai seumur hidupmu. Perempuan gelandangan sepertimu yang diusir dari keluarga Hartono bisa masukin anaknya ke TK ini. Sebenarnya, kau mau ngelakuin trik apa lagi? Mulutmu kotor banget. Nggak sikat gigi ya? Tamparanmu keren banget. Beraninya menamparku. Cepat, usir perempuan ini dari sini. Aku bakal bikin semua orang Bandung gak berani deket-deket sama anak haram perempuan ini. Aku nggak tahu sejak kapan TK ini jadi milikmu.
Jadi teman yang dimaksud Alex itu ketiga anaknya Fiona ya? Kalian semua udah tahu kakak tertua ada di TK ini kan? Mama, inilah yang disebut takdir luar biasa. Pasti ini adalah kebetulan spesial. Kita bisa bersama sampai hari ini dan jadi keluarga. Berhenti, jangan bicara lagi. Maaf ya semuanya, tadi kejebak macet, jadi aku dan papa datang telat. Enggak kok, kalian datang tepat waktu. Kamu gak apa-apa? Kami baik-baik saja, Pak. Tuan, kami luar biasa. Nggak ada yang bisa menindas kami. Siapa kau? Kenapa kau ikut campur? Padahal ini bukan urusanmu. Dia sama si gembel Fiona itu kayaknya deket banget. Pasti komplotannya. Sama-sama dari kalangan bawah. Aku benar kan, Kak? Kakak ipar, aku baru pertama kali melihat orang tua ini. Tapi, kakak ipar, dia emang orang kaya, tapi jelas tidak sebagus kalian. Bener banget, suamiku itu saudaranya Kevin, orang terkaya di Bandung. Mungkin dia punya kekuasaan, tapi nggak ada apa-apanya dibanding Tuan Kevin. Hei, kau salah padaku. Bukan cuma anak-anakmu yang tidak bisa lanjut sekolah, tapi kau juga tidak akan bisa tinggal di Bandung lagi. Tuan Kevin memang selalu tertutup, yang bisa kerja sama-sama dia pasti dari kalangan atas. Kayaknya usaha kita buat masukin anak ke TK ini bawa keuntungan juga. Kita bisa kenal orang-orang penting. Kau takut? Kalau iya pergi saja. Jangan ganggu aku buat ngadepin si brengsek ini. Jangan ketawa kalian. Belum pernah ketemu orang sebodoh ini. Makanya kita semua ketawa. Siapa yang kau sebut bodoh? Kau beneran kenal sama Kevin? Tentu saja. Waktu aku mulai kerja dengan Tuan Kevin, kau mungkin masih main lumpur. Kalau gitu pas papaku ada di depanmu, kenapa kamu gak kenalin dia? Memangnya papamu itu orang hebat atau orang penting? Emang pantas dikenalin? Kata-kata bagus adik kecil. Kalian benar-benar bego. Dia ini Kevin. Kau bilang kau sama dia punya hubungan. Kenapa kamu gak kenalin dia? Ternyata pembohong. Bisa ada di segala umur ya. Pak, kau kenal sama mereka? Enggak. Apa? Orang ini Kevin? Suatu kehormatan buat anakku bisa sekelas dengan anaknya Tuan Kevin. Aku gak tahu sebelumnya. Sayang, kau pernah ketemu Tuan Kevin kan? Apa dia Tuan Kevin? Awalnya aku cuma kerja bareng dengan juniornya Tuan Kevin. Nyatanya aku belum pernah bertemu dengannya. Tapi aku belum pernah dengar anaknya sekolah di TK ini. Mungkin dia salah orang. Omong kosong! Kau bukan Tuan Kevin! Mama, usir mereka! Jangan ganggu aku makan kue! Baiklah, sekarang Mama akan bantu usir orang-orang yang gak tahu sopan santun ini. Bukan cuma bantu si Fiona sialan ini mengarang cerita, tapi juga menyamar jadi Tuan Kevin. Atas nama Tuan Kevin, aku akan urus kalian semua. Telepon kepala sekolah, bilang supaya datang menyelesaikan ini. Kepala sekolah sedang sibuk dengan tamu penting. Dia gak akan datang buat masalah seperti ini. Pas sekali. Walaupun kau tidak mau, aku akan tetap menelponnya. Dalam 3 menit, datanglah ke TK Melati. Kalau tidak, jabatanmu akan kucabut. Sebentar lagi kau akan kena masalah. Apa kau pikir kau pantas punya nomor dekan Jessica? Menurutku, kau cuma asal nelpon buat ngebohongin kita semua. Semuanya, jangan buang-buang waktu kita di sini. Karena kita masih harus lanjut bekerja setelah acara orang tua anak ini. Aku ada ide. Kalau kalian setuju, aku bakal suruh satpam buat usir mereka. Tapi kita nggak pernah ketemu Tuan Kevin. Kalau dia beneran Tuan Kevin, kita dalam masalah besar. Tapi orang tua Vincent juga berpengaruh di Bandung. Kalau dia bikin masalah besar sama mereka, semua orang mati-matian biar anaknya bisa sekolah di TK ini. Mereka nggak bakal mengorbankan masa depan anaknya cuma buat 2 orang asing. Aku bakal panggil satpam buat usir mereka semua biar pergi dari sini. Terlambat. 3, 2, 1. Kurang ajar. Siapa yang berani mengusir mereka? Dekan Jessica datang. Dekan, kau sudah selesai dengan urusanmu. Orang yang harus kulayani ada di sini. Kau benar-benar membuatku dalam masalah besar. Tuan Kevin, kupikir kau bakal datang ke kantorku dulu. Tidak disangka kau malah langsung ke sini. Hari ini aku datang untuk ikut acara orang tua dan anak. Tapi sayangnya, aku malah bertemu guru penjilat seperti ini.
Kalau guru seperti ini ada, anak-anak bisa rusak. Tuan Kevin, guru ini masuk kerja di sini karena orang dalam. Tenang saja Tuan, aku bakal langsung pecat dia dan gak bakal menerimanya lagi. Kalian juga. Vincent di TK sering sekali menindas anak lain. Aku mau kasih tahu kalian, jangan bawa dia ke sekolah ini lagi. TK kami tidak menerima anak nakal seperti dia. Tuan Kevin, aku yang salah lihat orang. Tolong kasih anakku kesempatan. Anak itu gak tahu apa-apa. Apa benar gak tahu apa-apa? Dia kan Jessica. Jangan buang-buang waktu semua orang. Pergi dari sini. Linda, apa kau ikut kegiatan orang tua anak di TK Alex? Aku nggak tahu. Lagian, dia bukan anak kandungku. Nggak ada gunanya aku ikut. Jangan ngomong ngawur. Ku dengar, Kevin datang ke TK. Fiona sama 3 anak haramnya juga ada di sana. Apa? Cepat ke sana. Jangan sampai si Fiona itu dapat yang kamu mau. Yeay, kita bisa bikin kue. Om bisa bikinnya. Pas aku datang, aku lihat petunjuknya sama Alex. Ikuti saja, nanti kita dapat kuenya. Oh, kalian bertiga ini gak ada gunanya ya mama baik ke kalian. Kalian malah ninggalin mama pas mama butuh. Tenang aja tante, aku bakal bantu bikinin. Kau memang anak kebanggaanku. Dibanding adik-adikmu, kau jauh lebih baik. Kompetisi bikin kue akan dimulai. Tim yang bikin kue terbaik punya kesempatan dapetin lampu pintar yang ramah buat mata anak-anak. Silakan ajak anak kalian ke meja makan. Bu Fiona kayaknya kurang praktis dengan 3 anak. Gimana kalau salah satu gabung ke Tuan Kevin? Baiklah, satu kelompok. Kerjasama sih boleh. Tuan Kevin, kenyataan itu beda sama teori. Nanti jangan jadi bebanku ya. Aku janji ke anak-anakku kalau aku bakal menang. Iya kan? Iya. Kebetulan sekali, aku juga tidak ada niatan untuk kalah darimu. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. Kevin, apa kau pernah ikut pelatihan di sekolah masak? Kau curang. Tante, Papa belum pernah bikin ini. Dia cuma nonton tutorialnya sekali. Mama bukan cuma nonton tutorial semalam, tapi juga langsung latihan. Mama cuma sedikit kurang bakat memasaknya. Mama sudah lakukan yang terbaik. Chelsea, kau pantas mendapatkan cintaku. Mama bakal bikin kue cuma untukmu. Setuju? Mama, kenapa kita nggak makan kue buatan mereka aja? Kau juri yang hebat. Kau mau kue dengan kacang? Aku bisa buat yang lain. Oh, nggak perlu. Aku dan anak-anak semua alergi kacang. Alex juga alergi. Tapi di keluarga Wijaya tidak ada yang alergi kacang. Linda juga bisa makan kacang. Kevin, nggak usah dibahas. Aku kembali kali ini bukan buat mengajarmu lagi. 5 tahun lalu waktu aku melahirkan, kau nggak di sampingku. 5 tahun kemudian, aku sudah nggak butuh kamu. Apa mungkin yang dia katakan dulu benar? Tuan Kevin, pihak lab baru saja memberi kabar. Hasil tes DNA-nya sudah keluar. Saya akan mengambilnya. Bawa langsung ke TK. Baik, Pak. Selanjutnya, kita masuk ke penghitungan suara untuk keluarga pemenang. Kita yang akan menang. Yeay! Pemenang hari ini adalah tim keluarga Hartono dan Wijaya. Selamat buat kalian berempat dan juga orang tua. Ini adalah kemenangan kita. Fiona, aku sudah menganggapmu seperti saudara kandung. Tapi kamu diam-diam ikut acara orang tua dan anak bersama anakku dan akrab dengan papanya. Kamu gak ngerasa bersalah? Kau ini bicara apa? Kevin, aku cuma bilang yang kulihat. Jelas-jelas aku mama kandungnya dari Alex.
Tapi acara orang tua dan anak ini malah Fiona yang hadir. Aku harus mikir apa? Dulu saat ada acara di TK, Alex sering memintamu datang. Tapi kau selalu membuat alasan dan menolaknya. Dulu aku sibuk, tapi sekarang aku punya waktu. Kaulah yang nyuruh Alex nutupin ini dari aku supaya bisa gantiin aku sebagai mamanya Alex, kan? Aku ini mama kandungnya Alex. Gak ada yang bisa gantiin itu. Kau... Fiona, waktu ulang tahun Alex kemarin kamu udah ngarang banyak hal. Kau masih mau terus ngebohongin orang. Aku cuma punya satu anak, yaitu Alex. Kamu masih mau merebutnya. Kau sudah keterlaluan. Linda, apa Alex benar-benar anakmu? Kevin, aku sudah susah payah memberimu seorang anak, tapi kamu malah curiga padaku. Aku percaya pada bukti. Kevin, apa maksudmu? Tuan Kevin, ini hasilnya. Hasilnya adalah Fiona adalah mama kandung Alex. Ternyata kau dulu menculiknya. Jadi ternyata kau mama aku, Tante. Mama. Sayang, aku bisa menunggu sampai hari ini. Linda, kau benar-benar jahat. Mengetahui 5 tahun aku hidup bersamamu membuatku mau muntah. Kevin, dengarkan aku. Ini, hasil tes ini pasti palsu. Aku mama kandung Alex. Kau, jangan dengarkan omong kosong Fiona. Kau berbohong soal malam itu. Dan hanya tidak 5 tahun. Kau telah membuat Alex terpisah dari mamanya selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Jadi waktu itu, Kevin dibohongi. Dia bukan tidak mau mengakui anak dan mamanya. Dari awal aku memang salah karena membohongimu. Tapi aku ingin yang terbaik buat Alex. Fiona, sering bersama pria lain. Coba, lihat saja. Dalam 5 tahun dia punya 3 anak. Kalau Alex tinggal dengan dia mungkin diperlakukan dengan buruk. Aku kasihan dengan dia. Diam. Berhenti menyesatkan semua orang. Berapapun anak yang kupunya, itu bukan alasan untuk menculik Alex. Alex, selama 5 tahun ini bukankah aku selalu ada di sisimu? Ayo, dukung aku. Kau wanita jahat. Kau cuma memanfaatkan aku untuk dekat dengan papa. Mamaku adalah Fiona. Dia satu-satunya mamaku. Kak, omonganmu keren banget. Kau orang jahat. Pergi. Kalau waktu itu kau gak menculik kakak kami gak akan terpisah selama ini. Fiona, selama aku Linda masih ada, aku gak akan biarin kamu menikah dengan keluarga Wijaya. Siapa sangka putri keluarga Hartono adalah mama kandung dari tuan muda Alex. Berita besar. Tapi Fiona punya 3 anak. Jadi sulit baginya untuk menikah dengan keluarga Wijaya. Semuanya dipersilakan pergi. Tuan Kevin masih ada urusan. 5 tahun lalu, di Hotel Wilson, itu kau kan? Mama sudah bilang, papa aja yang gak percaya. Apa yang terjadi 5 tahun lalu, itu di luar dugaan kita. Kalau sekarang semuanya sudah jelas, apa aku boleh membawa Alex? Tidak. Kenapa? Aku mama kandungnya. Aku juga papanya. Kakak, mereka mau hidup terpisah. Kakak mau tinggal sama siapa? Mama, kita gak boleh tinggal bareng ya? Boleh. Yeay! Tuan Kevin. Demi Alex. Jika ada di antara kita yang harus pergi, itu akan menyakitinya. Bawa anak-anakmu juga ke rumah keluarga Wijaya. Enggak. Mama, aku gak mau pisah dari papa. Juga gak mau pisah dari mama. Aku juga sayang sama adik-adikku. Kalau kita semua tinggal bareng, itu pasti lebih baik. Alex, apa kamu gak takut ngerepotin papa? Kakak suka sama Ricky. Tenang saja. Walaupun mereka bukan anak kandungku, aku akan menjaga mereka seperti anak kandungku sendiri. Kalimat itu kedengarannya aneh. Om, boleh nggak aku punya kamar penuh robot tempur? Tentu. Om, kalau aku pindah ke rumah Om, boleh aku panggil Om Papa? Tentu saja boleh. Jelas nggak boleh. Dia bisa jadi Om, bukan Papa. Sudah, jangan panggil dia sembarangan. Nona Wijaya, papanya Chelsea melepas tanggung jawabnya. Jadi wajar saja kalau dia ingin seorang ayah. Tuan Kevin itu orang baik. Kalau dia marah, dia bisa koreksi diri. Mama mau pindah ke keluarga Wijaya nggak? Jadi, baiklah. Yeay, kita akhirnya bisa bersama.
keluarga bisa kumpul bareng, tapi papa sama mama belum nikah. Iya, makanya kita harus diskusi. Gimana caranya bikin mereka jadi dekat? Mama sama papa itu masih kayak orang asing yang tinggal serumah. Jadi kita nggak bakal ada perkembangan. Sini semuanya, aku ada ide. Pas kakak nanti datang, kita bakal cerita tentang si tudung merah ya. Setuju. Papa juga suka ceritain dongeng sebelum tidur. Kalau gitu papa duluan yang cerita, aku nanti saja. Hari ini kalian harus cerita bareng. Iya. Kalian gak bakal nolak kan? Tentu saja. Oke deh. Dahulu kala, ada seorang gadis kecil yang memakai tudung merah. Karena dia selalu memakai tudung merah dari neneknya, semua orang memanggilnya si tudung merah. Suatu hari, si kerudung merah pergi ke hutan. Dia mencari-cari sampai akhirnya tersesat. Saat itu dia langsung melepas tudungnya dan berubah menjadi serigala yang memakan si tudung merah itu. Pada suatu ketika, hidup 3 ekor babi kecil. Babi sulung, babi kedua, dan babi ketiga. Babi sulung membangun rumah kayu. Misi membangun cinta mama dan papa berhasil. Yeay! Jangan berisik. Tidur. Kau nyaman? Kevin? Kau kenapa nggak pulang semalam? Kau juga nggak pulang? Aku cuma ceritain dongeng ke anak-anak, terus ketiduran. Pasti gara-gara Ricky lagi. Ini pasti akalnya. Hei, lampu pintarnya sudah datang ya? Ternyata sepadan dengan usaha kita di lomba masak kemarin. Benar, Mama, ini semua berkat kalian. Apa papa Mama tidur nyenyak semalam? Berkatmu, kami tidur sangat nyenyak. Jadi malam ini... Makasih, Om. Hari ini tolong antar Mama ke kantor ya. Pastinya. Om juga harus antar Mama ke perusahaan dengan selamat. Biasanya aku nggak lihat kalian peduli kayak gini. Memang seharusnya begitu. Saat aku pulang kerja nanti, aku bakal traktir kalian. Tuan Kevin, jadi makasih udah mau antar aku kerja. Aku cuma nggak mau ngecewain anak-anak. Mulut papa itu lebih keras dari sekop. Jangan putus asa, ulang tahun Mama sebentar lagi. Kita harus bantu mereka berdua biar makin mesra di hari ulang tahunnya. Setuju? Setuju. Asisten Tommy, turunin aku di sini. Tapi kita belum sampai. Aku tahu. Aku cuma gak mau orang lain salah paham. Dadah. Pak Tommy, tolong selidiki hubungan Fiona di luar negeri, terutama dengan pria lain. Tuan Kevin, Anda mau tahu ayah dari ketiga anaknya? Baik, akan segera saya urus. Kau dengar nggak? Linda dipecat. Apa? Dia selalu pamer kalau dia calon Nyonya Wijaya. Kok bisa dia dipecat? Ini jam kerja, kenapa banyak ngomong? Nyonya, mereka mulai menyebar rumor. Kau harus mengendalikan mereka. Mereka belum tahu kalau Fiona itu mamanya Alex. Aku belakangan ini terasa capek. Kevin khawatir sama kesehatanku, jadi dia minta aku istirahat sebentar. Kalau aku nggak di sini, tolong bantu aku urus kantor ini ya. Nyonya, tenang saja. Kalau ada perempuan yang deketin Tuan Kevin, aku bakal langsung kasih tahu. Hei, apa yang mau kau lakukan di jam kerja? Kamu masih ingat ini jam kerja? Nyonya, beberapa hari yang lalu
aku mampir ke ruang CCTV dan lihat Fiona sengaja pulang telat. Dia bahkan masuk ke ruang ketua. Kupikir dia mau menarik perhatian Tuan Kevin. Itu dokumen yang dibutuhkan Tuan Kevin. Siapa lagi yang bisa ngasih itu ke dia? Berhenti cari alasan. Nyonya sudah melahirkan calon pewaris keluarga Wijaya. Kalau kamu bikin dia marah, kamu gak punya kesempatan di sini. Siapa yang melahirkan pewarisnya? Kau yang menggodanya. Berhenti bicara. Tuan Kevin, Anda datang. Fiona ini so hebat cuma karena dia terkenal di luar negeri dan gak mau hormat sama kita. Aku dengar dia pernah memplagiat. Bisa jadi ijazahnya juga palsu. Begitu? Menurutmu, dia harus dihukum apa? Tuan Kevin, orang kaya dia gak pantas di perusahaan kita. Kalau dibiarkan, perusahaan ini bisa kacau gara-gara dia. Fiona adalah desainer yang aku rekrut secara pribadi. Kalian pikir bisa mengusirnya dengan omong kosong? Proyek setengah tahun yang tidak bisa kalian kerjakan bisa diselesaikannya dalam seminggu. Dan kalian masih berani meragukan kualitasnya. Tuan Kevin, meskipun dia sangat berbakat, moralnya gak ada harganya. Dia berani manfaatin pekerjaan cuma buat deketin kamu. Tuan dan Nyonya memang belum menikah, tapi dia melahirkan anakmu. Sebentar lagi dia bakal jadi bagian keluarga Wijaya. Istri Kevin bukan Linda. Dan Alex juga bukan anaknya. Apa? Mama kandung Alex adalah Fiona. Menjilat atasan, menipu rekan kerja, dan gak fokus saat bekerja. Orang sepertimu mending keluar dari sini. Tuan Kevin, akan saya hubungin HR buat putusin kontrak Melinda. Tuan Kevin, beri aku satu kesempatan. Perusahaan ini gak akan membuang orang berbakat dan gak akan terima karyawan yang licik. Sepertinya kau masih belum belajar. Putus semua kontrak kerja dengan keluarga Hartono dan jangan pernah kerja sama lagi. Baik, Pak. Kevin. Diam! Sebaiknya kau ingat apa yang telah kau lakukan dan jangan pernah muncul di hadapanku ataupun Alex. Linda, kalau saja kamu gak menganggap dirimu itu selingkuhan, mana mungkin aku melakukan hal bodoh ini? Ini gara-gara kamu. Rasa maluku yang kutanggung hari ini nanti bakal kubalas 100 kali padamu. Linda, daripada tetap di sini dan ngerecokin aku, mending kau pulang dan jelasin ke papamu gimana caranya kamu bisa habisin ratusan dolar sendiri. Itu bukan urusanmu. Walaupun aku salah, papa gak bakal marahin aku. Kau itu sama aja kayak mamamu yang hina itu, seperti sampah, bisa dibuang kapan saja. Linda! Jangan lupa, peninggalan mamamu masih ada di tanganku. Kalau kau berani membuatku marah, seumur hidupmu, kamu gak bakal punya kesempatan buat lihat peninggalannya lagi. Fiona, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Tuan Kevin, ini daftar teman-teman desainer Fiona di luar negeri. Ternyata dia belum menikah. Kau pikir aku peduli soal itu? Enggak, Anda nggak akan peduli. Saya cuma asal ngomong doang. Siapa orang ini? Dia selalu tinggal di sebelah rumah Fiona. Mungkin saja dia papa dari ketiga anaknya. Dia masih di luar negeri? Untuk sekarang. Tapi dia berencana untuk pulang ke negaranya. Awasi semua gerak-geriknya dan laporkan kepadaku. Baik. Katanya nggak peduli. Tapi dia malah menganggap Julian sebagai musuh terbesarnya saat dia tahu. Mama kenapa kelihatan murung ya? Apa karena papa nggak jemput mama malam ini? Jadi mama marah. Mama nggak sepicik itu kok. Lagian papa pergi buat kerja. Pasti papa pulang sebentar lagi. Sebenarnya ada apa sih? Linda! Jangan lupa, peninggalan mamamu masih ada di tanganku. Kalau kau berani membuatku marah, seumur hidupmu, kamu gak bakal punya kesempatan buat lihat peninggalannya lagi. Waktu mama meninggal, aku gak ada di sampingnya. Kalau aku gak bisa dapetin peninggalan mama, aku gak bakal jadi anak yang berbakti. Mama, jadi mama berdarah. Aku ambil kotak P3K dulu. Tidak apa-apa,
Lihat, cuma luka kecil. Jangan khawatir. Om, Mama terluka. Ayo cepat lihat. Ada apa? Aku baik-baik saja. Kau lagi mikirin dia ya? Makanya nggak fokus sampai jarimu kena pisau begini. Hah? Orang yang nggak bertanggung jawab kayak dia bisa membuatmu nggak fokus. Kevin, kau mabuk ya? Ngomongnya aneh banget. Hati-hati lain kali. Udah segede gini, tapi bikin anak-anak khawatir. Papa cemburu. Kalau Papa terus kekeh begini, dia bakal makin jauh sama Mama. Kalau bukan kita, gimana jadinya Mama dan Papa? Kita harus bergerak lagi. Aku dan kakak pertama cari Mama. Adik kedua dan ketiga cari Papa. Om, tadi Om cemburu ya? Enggak. Jangan menyangkal. Kita semua tahu kok. Siapa Julian itu bagi kalian? Mama pernah bilang sekarang belum saatnya Papa tahu kalau kami ini anak-anaknya. Sementara ini aku biarkan Pak Julian punya reputasi buruk. Kami ini anak-anak Pak Julian dari sebelah rumah. Soal dia jangan cari tahu. Itu cuma bakal bikin sakit hati. Jadi Ricky bersaudara memang anak-anak Julian. Om, dulu Mama nggak pernah kok mikirin Pak Julian. Lalu siapa yang dipikirkan? Dia sedih karena nenek. Nenek meninggal lebih awal. Kenangan tentangnya dicuri oleh Linda. Jadi, Mama selalu ingin mengambil liontin peninggalan nenekku itu. Itu permintaan terakhir antara Mama dan nenek. Sekarang, Fiona sudah pindah ke keluarga Wijaya. Jelas banget, dia pengen jadi nyonya di keluarga Wijaya. Linda, anak-anak itu satu-satunya harapanmu. Tapi sekarang kau bahkan gak punya itu. Jadi solusinya apa? Jangan bahas ini lagi. Aku juga kesal. Kau pulang? Gimana? Apa kau sudah ketemu Kevin? Saat ini Kevin sedang marah. Dan bukan cuma dia, bahkan asistennya pun gak ketemu. Aku sudah bekerja keras sepanjang hidupku demi di titik ini. Semuanya rusak karenamu. Kau ini berlebihan. Keluarga Wijaya batalin kerjasama sama keluarga kita. Tapi kita masih punya pesanan besar dari Tuan Antoni. Selama pesanan keluarga Santoso masih ada, kita nggak bakal bangkrut. Keluarga Santoso sebenarnya bekerja sama dengan kita karena menghormati Kevin. Sekarang kita tidak punya dukungan keluarga Wijaya dan mereka tidak punya alasan melanjutkan. Kecuali apa? Istri Tuan Tony meninggal belum lama ini. Dan sekarang dia sedang mencari istri baru. Kau sudah gila. Linda lagi di puncak karirnya. Mana mungkin dia nikah sama pria tua kayak Tuan Antoni? Mama, keluarga kita masih punya Fiona kan? Kalau kita nikahin dia ke keluarga Santoso, sekali mendayung 2 pulau terlewati. Tepat sekali. Kita cuma perlu bantuin Tuan Antoni dan Fiona menikah. Dengan begitu, keluarga Hartono tidak akan bangkrut. Dan dia juga gak bakal bisa terus gangguin Kevin. Sayang, kamu gak nyesel nikahin anakmu dengan keluarga Antoni kan? Selama bisa menyelamatkan keluarga Hartono dari kebangkrutan, siapa saja sama saja. Tapi aku mengusirnya 5 tahun lalu. Apa mungkin dia setuju? Peninggalan mamanya masih ada di tangan kita. Aku rasa dia bakal butuh itu. Fiona, Papa ngajak makan di restoran Mawar Merah akhir pekan ini. Kau dengarkan? 5 tahun lalu, kau bilang kalau aku udah gak ada hubungan lagi dengan keluarga Hartono. Aku gak bakal datang. Kalau kau masih mau ambil peninggalan mamamu, sebaiknya kau datang tepat waktu. Baiklah. Aku tahu. Kau mau kemana? Apa kau mau ketemu pria itu? Pria itu? Siapa? Kau menguping teleponku? Aku cuma nanya aja.
Kalau akhir pekan ini, kau mau makan di restoran mana? Kenapa? Kau mau traktir aku makan, Tuan Kevin? Jangan mikir aneh-aneh. Ricky bilang kau ulang tahun akhir pekan ini. Jadi aku mau kasih kejutan. Anak-anak sangat berbakti. Jadi aku nggak mau kecewain mereka. Kau sudah berusaha keras, tapi akhir pekan ini aku sudah ada janji. Untuk bertemu dengan Julian, kau rela meninggalkan keempat anakmu. Begitu? Tuan Julian. Kalau nanti kalian ketemu Kevin lagi, kalian harus bilang apa? Kami adalah anak Tuan Julian, tetangga sebelah. Kalau dari awal semua ini hanya kesalahpahaman, aku nggak perlu menyembunyikannya dari Kevin. Sejujurnya, Ricky... Hanya karena seorang pria, kau meninggalkan anak-anakmu. Seharusnya aku ikut senang. Selama itu, Alex selalu berada di sisiku, dan bukannya dirimu. Maksudmu apa? Kalau Ricky adalah anak kandungku, lebih baik aku merawat mereka sendiri. Daripada perasaan sesaat, aku malah menelantarkan mereka. Aku makan dengan siapa itu bukan urusanmu. Tentu aku tidak peduli dengan urusan pribadimu. Kau itu mamanya Alex, dan aku sayang dengan Ricky. Aku gak mau hubunganmu dengan pria lain mempengaruhi mereka. Kalau sampai itu terjadi, aku gak bakal tinggal diam. Kevin, kalau aku menjalin hubungan baru, aku gak bakal ngorbanin keempat anakku. Soal itu, kamu gak perlu ingetin aku. Apa aku cuma berani ngomong doang? Papa sama mama kelihatannya lagi ada masalah. Adik, papa mama gak pernah bahagia. Gimana kalau kita pakai trik lama? Mama papa, malam ini boleh dong cerita sebelum tidur? Tanya papa kalian. Tanpa disuruh pun, mama pasti bakal bacain. Kau sengaja buat aku marah? Papa mama kayak anak kecil aja. Mereka gak sedewasa kita. Misi buat membangun cinta mereka masih berjalan. Tuan Kevin, Julian yang Anda suruh saya ikutin akan pulang hari ini. Tuan, Anda kelihatan tidak enak badan. Apa Anda kurang tidur semalam? Berisik sekali. Langsung ke rumah keluarga Hartono. Baik. Papanya Linda beberapa kali mencari Anda. Dia tidak ingin Anda membatalkan pesanan itu. Seperti yang Anda katakan sebelumnya. Jadi aku melarangnya masuk. Ya. Tapi kali ini aku mencarinya untuk hal lain. Besok aku pasti akan membawa Fiona dengan sukses keranjang Tuan Anthony. Tenang saja. Kali ini gak bakal ada kesalahan. Tuan Kevin datang. Kevin, apa kau mencariku? Aku tahu, kita sudah hidup bersama selama 5 tahun. Kau gak mungkin tega ninggalin aku begitu aja. Aku bukan mencarimu. Kevin, memang benar Linda sudah membuat hal gila. Tapi itu semua karena dia sayang kamu. Mohon maafkan dia. Kevin, Fiona itu adalah anakku. Dan Alex punya darah keluarga Hartono. Jadi, bisakah kau beri kami sedikit kesempatan? Kalau tidak, keluarga kami akan bangkrut. Bukannya kau sudah memutuskan hubunganmu dengan Fiona? Tapi aku bisa memberimu kesempatan. Kevin, aku tahu kamu gak bakalan biarin aku hidup susah. Ini pesanan $100 dan akan kutukar dengan peninggalan Mama Fiona. Kevin, buat apa kau mengambil liontinnya? Itu bukan urusanmu. Pesanan ratusan dolar dari keluarga Wijaya jauh lebih menguntungkan daripada milik Tuan Anthony. Baiklah, aku akan suruh pelayan mengambilnya. Cepat, ambillah. Kevin, apa kau mau kasih liontin ini sebagai hadiah untuknya? Dia punya 3 anak dari pria asing. Kamu gak peduli soal itu? Diam. Fiona adalah mamanya Alex. Demi Alex, gak akan kubiarin siapapun menghinanya. Ingat, mulai sekarang jangan pernah ganggu Fiona. Gak nyangka kalau Fiona bisa membuat Kevin datang mengambil liontinnya. Apa yang dia punya? Linda, jangan terlalu dipikirkan. Sayang,
Kau ini, gimana bisa kau kasih dia liontinnya? Kalau nggak ada liontin ini, gimana aku bisa negosiasi dengan Tuan Anthony? Gimana aku bisa negosiasi dengan Tuan Anthony? Baiklah, mulai sekarang hentikan. Dan jangan bikin masalah lagi. Enggak. Aku harus bikin Fiona jatuh. Dan gak bisa ngerebut Kevin lagi. Mama, Papa di mana? Dia pergi ketemu rekan bisnis. Dia juga bilang bakal bawa makanan enak buat kalian. Makanan enak ya? Apa? Aku harus datang sekarang. Aku juga telah melatih menunggumu. Kalau kau melewatkan ini, kau nggak akan pernah melihat peninggalan ibumu lagi. Baiklah. Sayang, Mama harus pergi makan dengan seseorang. Papa kalian sebentar lagi pulang. Jangan nakal ya, jangan lari-larian. Mama, besok ulang tahun Mama. Boleh nggak? Aku sama Papa rayain bareng Mama. Boleh, aku setuju. Yeay, Mama sudah setuju untuk makan malam sama Papa. Berarti nanti kalian sebentar lagi nikah kan? Hei, nikah sama siapa? Jangan ngomong aneh-aneh ya. Pas hari kalian nikah nanti, aku mau bilang langsung ke Papa kalau aku juga sebenarnya anaknya Papa. Oh, dia cuma anak kecil yang suka mengoceh. Anak kecil kan gak ngerti hal seperti ini. Benar juga. Alex dan Ricky terlihat seumuran. Bagaimana bisa aku melewatkan detail seperti ini? Bagaimana dengan Chelsea dan Albert? Untungnya Chelsea dan Albert kelihatan lebih muda dari Ricky. Waktu itu aku memang hamil anak kembar. Tapi Kevin, dengerin aku baik-baik. Mereka itu hidupku. Jangan harap bisa ambil mereka dari aku. Bagaimana bisa kau sembunyikan hal seperti itu dariku? Kalau tadi aku gak sengaja dengar, apa kau akan terus menyembunyikannya? Papa, Mama sudah berpisah dariku selama 5 tahun. Dia juga takut kalau harus berpisah dari Ricky. Aku gak akan ambil anak-anakmu. Aku cuma berharap kau bertanggung jawab atas mereka. Mana mungkin aku tidak tanggung jawab. Aku masih ada urusan. Buang-buang waktu saja. Mau kemana kau malam-malam begini? Biar aku antar. Tidak perlu, Tuan Kevin. Anak-anak ada di rumah. Urus saja mereka. Om, besok ulang tahun Mama. Apakah sudah menyiapkan kadonya? Tentu saja. Apa hadiahnya? Rahasia. Benar juga. Kalian tahu nggak? Mama kalian pergi kemana? Dia bilang ada acara makan malam. Tuan Kevin, Julian yang Anda suruh saya ikutin akan pulang hari ini. Dia pergi menemuinya. Fiona, aku akui kau menang. Bukan cuman Kevin yang nurut padamu. Kau juga berhasil masuk ke keluarga Wijaya. Bilang saja, kapan kau akan kembalikan liontinnya? Jujur saja, kalau kau mau liontin itu, aku bisa berikan itu padamu. Tapi tidak. Aku tidak akan memberikannya begitu saja. Kau pasti tahu apa syaratnya kan? Katakan, apa syaratnya? Kevin sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Hartono. Keluarga Hartono diambang kebangkrutan dan sangat butuh dana besar. Selama kau bisa meyakinkan Kevin untuk memberi kami pesanan $1 juta, akan kuberikan liontin itu padamu. Itu keputusan Kevin untuk hentikan kerjasama dengan keluarga Hartono. Apa yang bisa aku lakukan untuk meyakinkannya? Belum mencoba pun kau sudah bilang tidak bisa. Sepertinya kau memang gak peduli dengan peninggalan mamamu. Ya masuk akal sih. Waktu dia meninggal, kau bahkan gak ada di sisinya. Sekarang kau bahkan tidak bisa menjaga peninggalannya. Apa kalau kau meninggal nanti, masih bisa menemuinya? Aku bisa coba, tapi aku gak jamin berhasil. Tenang saja. Dengan Alex taruhannya, Kevin pasti gak akan menolak. Semoga kerjasama kita akan lancar. Kau masih tidak menghormatiku. Udah malam begini, kenapa Mama belum pulang juga? Papa, apa Papa mau tahu Mama di mana? Aku bisa bantu menemukannya. Gak usah. Aku harus mulai membaca dari sini. Bukunya terbalik, Pa. Guru
Guru bilang anak bandel nggak dapat permen. Guru juga bilang detail menentukan kesuksesan. Wah, kalau Om Julian beneran sama Mama, aku harus manggil laki-laki lain dengan sebutan Papa. Kasihan banget aku ini. Aku jadi mikir apa Papa Tiri akan baik sama anak-anaknya. Ayo cari mama kalian. Kapan kau akan kembalikan liontinku? Fiona, kau kelihatan gak baik-baik saja. Gimana kalau aku bantu kamu untuk istirahat di atas? Kalian pasti naruh sesuatu di anggurku. Jelas-jelas kau sendiri yang gak kuat minum. Itu bukan urusan kami. Katakan, sebenarnya apa maumu? Tuan Anthony, aku sudah membawa wanita itu. Sebentar lagi dia akan patuh di ranjang. Sekarang dia cuma menunggumu, Tuan Anthony. Apa kau sengaja menjebakku ke sini? Fiona, jangan bodoh. Kami lakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kau harusnya bersyukur Tuan Anthony tertarik padamu. Mama benar juga. Pak Anthony memang agak tua, tapi orang yang lebih tua lebih perhatian. Walaupun kau mamanya Alex, tapi Kevin tetap gak bisa biarin kamu masuk ke keluarganya. Aku gak tega melihatmu mengurus 3 anak sendirian. Jadi aku cariin Pak Anthony buatmu. Pokoknya nanti jangan bikin dia kecewa. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Kevin. Aku cuma bisa cari Mama di Hotel Melati. Tapi aku nggak tahu persisnya Mama berada di kamar yang mana. Tapi HP-nya Mama nggak bisa dihubungin. Gimana ini? Pak Tommy, cek riwayat pengeluaran antara Julian dan Fiona di Hotel Melati. Lihat mereka ada di kamar mana. Linda, jaga tempat ini. Aku mau jemput Pak Anthony. Fiona, lihat dirimu sekarang tidak berdaya. Padahal pas di TK kamu galak banget. Linda, yang kau lakukan ini nggak benar. Pernikahanmu sama Pak Anthony itu sudah persetujuan Papa. Jadi wajar aja kalau kau tidur sama dia. Masalah keluarga itu susah dinilai. Emang aku melanggar hukum? Aku bakal rekam semuanya pakai HP-ku nanti. Termasuk gimana kau muasin Pak Anthony. Apa kau pikir Kevin masih mau menikahimu setelah melihat hal ini? Linda, aku gak mau menikah dengan keluarga Wijaya. Berhenti ngomong gak jelas. Kau pikir aku percaya? Kalau bukan karena kamu godain Kevin, mana mungkin dia tukar jutaan dolar dengan liontin? Apa? Kevin nukerin liontin buat aku? Tuan Kevin, begini. Julian memang menyewa kamar di Hotel Melati. Kamar 313, tapi tidak ada riwayat makan malam. Cuma nyewa kamar aja. Benar. Tuan Kevin, Linda punya riwayat pengeluaran di kamar 502. Linda juga ada di sini. Fiona, jangan terlalu percaya diri. Kevin mengambil liontin itu cuma karena menghormati Alex. Jadi jangan GR. Kau pikir dia suka padamu? Linda, kalau Kevin tahu tentang semua yang kamu lakukan ini, dia akan makin benci padamu. Diam. Selama kau bukan ancaman, cepat atau lambat, Kevin bakal jadi milikku. Ketukannya keras sekali. Fiona, sepertinya Tuan Anthony sudah tidak sabar lagi. Jangan buka pintunya. Apa ada orangnya di dalam? Tuan Anthony, tenang saja. Semuanya sudah kusiapkan. Gunakan sesuka hati. Bagus. Mulai sekarang,
Kita adalah keluarga. Jadi urusan bisnis akan jadi mudah. Baiklah, Tuan Anthony. Istirahat yang cukup ya. Kami pamit dulu. Ricky, kenapa kau di sini? Chelsea kangen sama aku ya? Iya. Beneran? Di mana Fiona? Kau siapa? Kenapa cari Fiona? Aku papanya Ricky. Oh, jadi kau orangnya ya yang merebut anak sulung Fiona. Itu cuma kesalahpahaman. Di mana dia? Kami benar-benar harus menemukan Mama. Sebenarnya aku mau menghubunginya, tapi karena aku baru turun dari pesawat, aku jadi tidak sempat. Apa? Dia bukan bersamamu? Linda. Waktu itu, mamamu adalah salah satu wanita tercantik. Aku tidak menyangka kalau putrinya juga akan secantik ini. Pergi. Kau ternyata galak juga. Tapi, aku suka. Setelah malam ini, kau akan jadi milikku. Jangan khawatir, aku akan memberimu status. Aku nggak butuh itu. Aku punya ikatan dengan Kevin. Kalau dia tahu perbuatanmu, kau tidak akan dibiarkan lolos. Berani-beraninya kau menyebut pria lain di tempat tidurku. Kau sama sekali gak peduli padaku. Jangan harap kau bisa nakut-nakuti aku dengan nama Kevin. Dia aja gak peduli sama Linda, apalagi kau. Malam ini gak ada yang bisa menyelamatkanmu. Cepat singkirkan pikiran itu. Tuan Anthony itu terkenal bejat. Dengan kulit lembut Fiona, siapa yang tahu akan seberapa parah besok pagi saat dia terbangun. Bangun atau enggak, setelah malam ini, dia pasti akan jatuh hancur. Mulai sekarang, dia nggak akan bisa bersaing denganmu lagi. Kevin, kenapa kau di sini? Aku tanya padamu, di mana Fiona? Kau menyakitiku. Di mana dia? Kau nggak balik ke sana. Jangan menghalangiku. Dengar ini, kalau sampai Fiona kenapa-kenapa, takkan kulepaskan kalian. Hei, jangan masuk. Apa yang kau lakukan? Kamu mati. Tuan Kevin, kenapa Anda di sini? Oh! Jangan takut, kau sudah aman. Tuan, jangan-jangan dia wanitamu. Fiona, berani-beraninya kau menamparku. Fiona, kau sendiri yang sudah janji. Jangan pura-pura lupa. Cuma karena Kevin datang. Yang terjadi malam ini jelas-jelas jebakan yang kau buat untukku. Fiona, calon suamimu ini sudah dipilih oleh papamu. 2 hari yang lalu, kau sendiri yang setuju untuk menikah dengannya. Kau juga bilang kalau kau lelah membesarkan 3 anak sendirian dan ingin mencari seseorang. Masa kau sudah lupa semua itu? Dan lagi Kevin, ini urusan keluarga Hartono. Jangan bilang kau juga mau ikut campur. Sejak 5 tahun lalu, Fiona udah gak ada hubungan dengan keluarga Hartono. Dan sekarang kau bilang, ini urusan keluarga kalian. Dan aku sudah meminta Pak Tommy untuk memberitahu Tuan Meng. Pada akhirnya, siapapun dalang dari masalah ini pasti akan terungkap. Tuan Kevin, apa masalahnya? Saya sama sekali gak ada sangkut pautnya dengan ini. Yang janji itu keluarga Hartono. Mereka bilang Fiona akan menikah dengan saya. Lagi pula, saya sudah memberi mereka mahar. Ini jelas keputusan bersama. Kesepakatan bersama? Aku sendiri gak setuju. Fiona, jangan sampai kau ingkar janji cuma karena Kevin datang. Kau sendiri pasti tahu, kau sudah punya 3 anak dari pria lain dan gak bisa masuk ke keluarga Wijaya. Jadi kau ingin cari jalan keluar. Jadi kau masih menyalahkanku atas perbuatanmu? Baiklah,
Ini ponsel yang kau sembunyikan di sini untuk menjatuhkan nama baikku. Di sini ada bukti kalau kau sudah membiusku. Linda, kau masih mau cari alasan? Sialan! Berani-beraninya kau pasang kamera tersembunyi! Mama, apa kau baik-baik saja? Kalian semua jahat. Aku bakal nelpon polisi buat nangkep kalian semua. Dengan papa di sini, kalian bakal tamat. Kau jelas sudah janji padaku kalau kau nggak akan ganggu Fiona lagi. Dan sekarang kau memaksanya menikah. Kevin sampai datang ke keluarga Hartono gara-gara aku. Benar! Tuan Kevin, semua masalah ini gara-gara keluarga Hartono. Coba pikirkan, saya juga korban, Tuan Kevin. Saya benar-benar tidak tahu soal ini. Kalau saja Pak Tommy tidak menelpon, saya tidak akan tahu. Jadi kalian berdualah yang mengatur semuanya dari balik layar. Sayang, aku lakukan ini buat kebaikan keluarga Hartono. Dukunglah aku. Diam! Kalian benar-benar penghancur keluarga. Bukannya aku sudah bilang buat tidak usah cari masalah lagi. Tuan Kevin, ini semua keputusan mereka. Dan saya tidak akan menolak apapun hukuman yang Anda berikan pada mereka. Tapi tolong, jangan batalkan pesanan Anda yang lebih dari 10 juta dolar itu. Kalau tidak, itu bisa menghancurkan keluarga Hartono. Gak cuma batalin pesanan itu, aku juga bakal bikin keluarga Hartono gak akan bisa bangkit lagi. Apa? Tuan Kevin, tolong tenang dulu. Coba pikirkan, semua masalah ini gara-gara mereka. Saya nggak tahu apa-apa soal ini. Sayang, kau bisa ngomong kayak gitu? Apa kau nggak punya hati nurani? Kesalahan terbesarku adalah mengkhianati Mama Fiona demi dirimu. Kenapa aku harus menikahimu? Fiona, ini semua salahku. Harusnya aku tidak mengusirmu dari rumah. Bisakah kau memaafkanku? Saat dulu Mama hamil dan Papa selingkuh, kenapa Papa tidak merasa bersalah? Saat aku difitnah, kau mengusirku dari rumah tanpa sepatah kata pun. Kenapa Papa juga tidak mengaku salah? Selama 5 tahun aku gak punya hubungan lagi dengan keluarga Hartono. Fiona, aku tahu semua yang kulakukan itu salah. Sekarang, sebagai mama kandungnya Alex, bisakah kau mengatakan beberapa hal baik tentang keluarga Hartono? Apa kau tega melihat keluargamu bangkrut? Sampai sekarang, kau cuma peduli dengan kepentinganmu sendiri. Kalau Kevin gak nawarin proyek 14 juta itu di awal, apa kau bakal bawa aku untuk pria asing itu juga? Kevin, aku bodoh kali ini. Tolong beri aku kesempatan lagi. Pak Tommy, urus masalah ini sesuai prosedur biasa. Orang-orang seperti ini gak akan bisa dibiarkan saja. Tuan Kevin, saya sudah mengirim orang untuk mengumpulkan bukti di masalah ini. Dan mereka akan masuk ke penjara. Orang jahat nggak boleh dibiarkan lolos. Julian, kapan kau kembali? Aku baru saja kembali. Dan aku tidak menyangka kalau pertemuan kita akan jadi begini. Jadi Fiona bukan mengontak Julian. Papa, Mama, bisa kita pulang sekarang? Aku udah ngantuk banget. Tentu sayang. Jadi ini anak tertuamu. Jadi kalian sudah hidup bersama. Lalu dengan Chelsea, apa kau kembali? Bukan untuk merebut hak asuh anakmu. Hak asuh apa? Julian, ini sudah larut malam. Kau baru sampai rumah. Pasti perjalanan melelahkan. Jadi istirahat saja dulu. Baiklah. Fiona, besok ulang tahunmu kan? Bagaimana kalau kita bertemu? Kebetulan aku juga kangen dengan anak-anak. Aku nggak bisa besok. Gimana kalau lusa? Boleh? Dadah. Dadah. Saat bersamaku kau malah waspada, tapi dengan dia kau malah tersenyum. Fiona, kau nggak takut dia ngambil Chelsea dan Albert? Dia nggak kayak gitu. Selain aku? Iya, kau juga nggak kayak gitu. Senang. Ayo. Papa gampang cemburu. Cemburuan banget. Mama mana? Aku pilihin gaun baru buat Mama. Kalian pasti terkejut nanti. Papa itu nggak gampang. Ada peri turun ke bumi. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.
Hari ini itu ulang tahunku atau ulang tahunmu ya? Kau bikin aku pakai gaun dan gak boleh turun ke bawah. Tentu saja Mama harus berdandan di hari ulang tahun Mama. Papa juga terpesona dengan Mama kan? Mama, cepat buat permohonan. Aku harap keempat anakku tumbuh dengan sehat dan kuat. Selesai. Ayo kita potong kuenya. Tunggu dulu. Papa, semua udah kasih hadiah untuk Mama. Mana hadiah Papa? Aku mau kasih ini tadi malam, tapi karena banyak hal yang terjadi, aku jadi tidak punya kesempatan. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Entah karena tadi malam atau karena liontin ini, aku sangat berterima kasih. Menikah, 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 menikah. Anak-anak, jangan bercanda. Mama mau nikah sama siapa? Apa pria tadi malam itu? Aku. Kalau kau benar-benar mau menikah dengan orang lain, maka Alex dan Ricky hanya bisa tinggal denganku. Apa hakmu? Mereka juga anakku. Kamu gak bakal bawa pergi mereka kan? Jadi kau akan menikah dengan orang lain? Kapan aku bilang begitu? Hari ini ulang tahun Mama, jangan berkelahi. Benar, ayo kita makan kue. Papa, Mama ditangkap. Tolong lakukan sesuatu. Lepaskan! Kalau bukan karenamu, kita nggak mungkin bakal kayak gini. Kalianlah yang telah membuat masalah ini. Andai saja aku tidak bodoh dan memilih mengejar Fiona, mungkin sekarang aku akan mendapatkan banyak kehormatan. Kau dan mamamu merusak semuanya. Papa, apa yang kau katakan? Kau selalu bilang kalau kau menyayangiku. Kau masih berani ngomong gitu, ha? Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa. Semua ini gara-gara kau. Kau sudah bikin hidupku susah. Aku tak akan memaafkanmu. Pak, apa maksudmu? Maksudnya apa? Pak Aldi sedang mencari istri untuk anaknya. Dan dia setuju memberi mahar $140.000. Aku harus terima pernikahan ini. Papa, dia itu orang bodoh. Papa mau nikahin aku dengan orang bodoh cuma karena $140.000. Kau bilang cuma? Keluarga kita sedang terlilit hutang. Anaknya memang agak bodoh, tapi dia kaya raya. Apa? Kau pikir kau masih bisa pilih-pilih? Kau masih beruntung karena masih ada yang menyukaimu. Aku gak mau. Gak bakal. Ini bukan urusanmu. Seminggu lagi, kau harus menikah. Fiona, kaulah yang hancurin semua ini. Aku juga harus menghancurkan apa yang paling kau sayang. Cek kategori ini. Dalam hari ini, kau harus kasih solusi padaku. Kau yakin? Tidak ada urusan penting hari ini? Aku harus serahkan padamu sebelum pulang kerja. Fiona, bos sudah kesini 6 kali dan bahkan memberimu banyak pekerjaan. Kau gak menyinggung dia kan? Tuan Kevin, Fiona sudah menyelesaikan semua tugasnya dan ini dokumennya. Dia sudah pulang? Benar, dia terlihat seperti bergegas ingin ke suatu tempat. Dia buru-buru ya, kembalilah. Baik. Apalagi sekarang? Papa, Mama keluar untuk makan dengan orang lain. Papa masih bisa duduk di sini. Kenapa kalian di sini? Chelsea dan Albert kemana? Mama bawa mereka keluar untuk makan. Jadi dia pergi bertemu Julian. Dia bahkan membawa anak-anak. Itu terserah dia. Dia bebas makan dengan siapa saja. Papa, kalau Papa masih searogan itu, Papa akan kehilangan hak untuk memilih pasangan hidup. Julian, waktu aku di luar negeri, kau sudah banyak membantu. Terima kasih. Santai saja, Fiona. Aku ikut senang. Kau sudah mendapatkan anak pertamamu lagi. Apa ke depan kau ada rencana? Keinginanku, aku hanya berharap
keempat anakku tumbuh sehat dan kuat. Aku tidak meminta apa-apa lagi, itu saja. Bagaimana denganmu? Apa kau mau memulai hubungan yang baru? Jangan bilang dia berencana untuk melamar mama lagi. Ini sudah ke-10 kalinya. Kenapa kakak dan papa belum juga datang? Julian, aku... Fiona, bisakah kau mempertimbangkan diriku? Sejujurnya, aku... Kebetulan sekali, aku tidak menyangka kalian berdua akan makan di restoran ini juga. Kevin, kenapa kalian di sini? Anak-anak ingin makan di restoran ini, jadi aku bawa mereka ke sini. Kelihatannya tidak ada tempat duduk lagi. Kau keberatan berbagi meja dengan anak-anakku? Apa Kevin serius? Tentu saja tidak. Papa duduk di samping mama dong. Terima kasih Tuan. Fiona, kau belum lama kembali, tapi kenapa kau terlihat begitu kurus? Apa salahnya? Aku baik-baik saja. Fiona, apa kau masih ingat saat kita di luar negeri? Tentu ingat. Saat itu aku sangat bahagia. Benar sekali. Kau sakit perut tapi masih saja minum banyak. Jagalah ayahmu, aku masih harus bicara dengan Tuan Julian. Iya. Maafkan aku ya Julian, aku sudah mengganggumu membawanya ke mobil. Fiona, apa kau dan Kevin bersama? Dia yang membawa anak sulungmu pergi. Julian, ada kesalahpahaman besar antara aku dan Kevin. Setelah kembali ke rumah, aku baru tahu ini semua karena Linda. Jadi, kau sekarang mencintai Kevin? Itu tidak mungkin. Jadi aku masih punya kesempatan. Julian, aku... Fiona, nggak usah buru-buru ngasih jawaban. Dibanding Kevin, aku lebih banyak menghabiskan waktu denganmu. Aku punya keyakinan. Mama bisa kan tolong bantu kami jaga papa hari ini? Aku harus pergi sekolah besok. Aku hanya akan mengganggu di sini. Selamat malam, Mama. Selamat malam, Papa. Hei, kalian gak bantuin Mama? Kau bilang aku tidak bertanggung jawab. Kau biarkan aku. Apa bikin anak-anak khawatir itu menurutku tanggung jawab? Oh iya. Kenapa kau tiba-tiba bergerak tanpa bicara apa-apa? Apa kau mau anak-anakku menyebut pria lain sebagai papa? Apa maksud perkataanmu? 베개로 귀를 막아도 들어오는 네 목소리가 내 머릿속에 맴돌아. Papa Mama, gimana tidurnya? Ayo cepat makan. Aku masih harus antar kalian sekolah. Kenapa Mama malu? Mama, aku dan adik kecil akan pergi sekolah duluan. Kami baru aja ketemu sama teman baru. Hari ini kami akan temani dia. Nanti kalian ku antar ya. Gak usah Om. Om masih harus kejar Mama kan? Papa, Mama, adik-adik kami pergi duluan ya. Papa, Mama, kami pergi juga ya. Tadi malam, apa kita... Kau mabuk.
Haruskah aku kasih tahu Kevin kalau Chelsea dan Albert juga anaknya? Apa Fiona dan si Julian itu punya perasaan yang sama? Kakak ketiga, menurutmu apa papa dan mama bisa bersama? Nggak tahu, tapi aku merasa mereka akan segera menikah. Fiona, aku sudah nggak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Tapi meskipun begitu, aku harus tetap membuatmu sakit seumur hidupmu. Perawat, bagaimana anak-anakku? Tuan Kevin, Nona Fiona, kami akan berusaha sebaik mungkin. Mohon bersabarlah. Ini semua salahku. Seandainya aku mengantar mereka pergi sekolah pagi ini, hal ini tidak akan terjadi. Itu bukan salahmu. Tenanglah, anak-anak pasti baik-baik saja. Tuan Kevin, aku sudah memeriksa kamera CCTV dan Linda lah yang telah menabrak mereka berdua. Perempuan itu lagi? Di mana dia? Mobilnya menabrak pembatas jalan. Saat ini dia terluka parah dan sekarang dia lagi di UGD. Dokter bilang kakinya tidak bisa disembuhkan. Dia mencari masalahnya sendiri. Begitu dia sadar, kau cepat beritahu kami perempuan jahat ini. Tak akan kulepaskan dia. Baik, Tuan. Mama, Chelsea dan Albert pasti bakal baik-baik saja. Benar, Ma. Mereka bilang mereka ingin pergi ke taman akhir pekan ini. Mereka berdua pasti bakal sadar. Fiona, gimana keadaan mereka? Mereka masih di ruang gawat darurat. Fiona, kau tenanglah. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Perawat, bagaimana keadaan mereka? Mereka kehilangan banyak darah dan butuh transfusi. Kami sudah meminta donor darah, tapi kita tetap butuh waktu. Siapa di sini yang bergolongan darah A atau O? Golongan darahku A, punyaku O. Perawat, bisakah kalian ambil darah kami? Itu tidak bisa. Di antara kalian berdua, siapa kerabat kandungnya? Karena kerabat kandung tidak bisa memberikan darah. Itu aku, ambil darahku. Kevin tidak bisa, serahkan pada Julian. Apa kau bilang? Julian, aku ingin ucapkan terima kasih atas nama anak-anak. Fiona, aku sudah melihat Chelsea dan Albert tumbuh besar. Bagaimana bisa aku tidak menolong mereka? Tuan, tolong ikut saya. Semua akan baik-baik saja. Jadi, Chelsea dan Albert juga anak-anakku. Betul, Papa. Mereka berdua memang anak-anak Papa. Bahkan Ricky tahu soal ini. Dan hanya aku yang tidak tahu soal ini. Fiona, apa aku tidak pantas mendapatkan kepercayaanmu? Atau kau lebih percaya pada Julian? Saat ini, aku tidak mau berdebat tentang ini. Dia benar, Papa. Chelsea dan Albert belum sadar. Papa dan Mama, berhentilah berdebat. Dokter, Nona Fiona, Tuan Kevin, anak-anak sudah keluar dari bahaya. Biarkan mereka istirahat. Mereka baik-baik saja. Mama, aku baik-baik saja. Tolong jangan menangis. Om, sekarang kamu bisa berhenti khawatir. Sayang, aku sudah tahu semuanya. Permainan penyamaran identitas akhirnya selesai. Om, apa sekarang aku boleh memanggilmu Papa? Seperti Kak Ricky dan juga Kak Alex. Tentu. Tuan Kevin, Linda sudah sadar. Aku juga akan pergi. Kalian berdua tetaplah di sini dan jaga mereka. Paham? Kami akan menjalankan tugas. Apa katamu? Aku nggak akan bisa berdiri lagi seumur hidupku. Nona Linda, kaki kananmu hampir membusuk. Meskipun kau mempertahankannya, kau akan kesulitan untuk berdiri di masa depan. Pasti ini karena kalian tidak berguna. Kevin, selamatkan aku. Mereka akan memotong kakiku. Papa sudah meninggalkanku. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Kau membuatku hampir kehilangan kedua anakku. Dan kenapa aku harus membantumu? Dia melahirkan kedua anak itu dari pria lain. Apa mungkin mereka berdua juga anak-anakmu, Kevin? Linda, seharusnya kau bersyukur Albert dan Chelsea baik-baik saja.
Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Fiona, kau bersekongkol dengan rumah sakit kan? Kau memberitahu mereka supaya sengaja tidak mengobati kakiku. Kevin, orang jahat seperti dia tidak layak untukmu. Gak ada orang di dunia ini yang lebih jahat dari kau. Kau jelas punya kesempatan untuk hidup dengan tenang, tapi kau tidak menghargainya. Linda, gak ada yang ingin membunuhmu. Kau harus hidup dengan baik dan sadar setiap hari dalam hidupmu. Aku ingin kau menghabiskan sisa hidupmu menyesali perbuatan jahatmu yang telah kau lakukan. Kevin, aku salah. Aku paham, aku salah. Albert, Chelsea, sayang banget kalian berdua nggak ada untuk menyaksikan waktu papa tahu kalian berdua juga anaknya. Itu pemandangan yang luar biasa. Kak Alex sudah memberitahuku. Betul, papa mama di mana ya? Mereka pergi ke dokter untuk bertanya soal kita berdua. Papa kan sudah tahu semuanya. Tapi kenapa mereka masih belum bersama? Itu karena sedikit kurang dorongan. Kita nggak bisa cuma duduk diam di sini menunggu. Kita harus bikin papa lebih berani ngakuin cintanya ke mama. Tuan Kevin, ini adalah desainku. Bisa tolong lihat? Iya. Dokter keluarga sudah mengabariku kalau Albert dan Chelsea sudah mulai membaik. Mereka juga sudah memberitahuku. Aku sudah memaafkanmu karena menyembunyikan identitas anak-anak kita. Kalau kamu gak terus-terusan mengancam mau mengambil mereka, kenapa aku harus sembunyiin? Tuan Kevin, kau memang sangat dermawan. Jadi, kau dengan Julian... Apa? Bukan apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa lagi, aku pamit dulu. Kenapa akhir-akhir ini Kevin jadi aneh? Lihat, sekarang aku sudah lebih baik. Walaupun kalian sudah sehat, kalian harus istirahat dengan benar. Kabar buruk, Om Julian ngajak Mama makan malam lagi. Kayaknya kemungkinan besar Om Julian bakal melamar Mama. Waktu itu pas Om Julian menengok Albert dan Chelsea, aku lihat Om Julian membawa cincin di jasnya. Kalau Om Julian berhasil diterima Mama, kita berempat nggak akan berpisah kan? Nggak mungkin, kita nggak boleh biarin hal itu terjadi. Ricky, bawa Albert untuk mencari Mama. Aku dan Chelsea akan ke perusahaan untuk mencari Papa. Nanti kita bertemu di restoran Mawar. Siap. Julian, kali ini Chelsea dan Albert bisa cepat sembuh karenamu. Ayo kita bersulang. Fiona, santai aja sama aku. Lagian, aku suka banget sama anak-anak. Untungnya aku cuma kaget kali ini. Kalau beneran terjadi apa-apa sama mereka, aku nggak tahu harus ngapain. Fiona, kita udah kenal selama 5 tahun. Kita tetangga dan juga teman. Dan sekarang, aku mau lebih dari itu. Aku ingin menjadi seseorang yang menjaga kalian semua. Mau menikah denganku? Tuan Kevin, di depan ada konstruksi. Bagaimana ini? Pak Tommy, antar anak-anak ke sana dengan mobil. Aku akan langsung ke sana. Baik. Papa semangat! Albert, kenapa kalian di sini? Mama, di mana Om Julian? Dia baru saja pergi. Albert, kamu baru sembuh. Kamu nggak bisa sembarangan lari. Fiona! Akhirnya datang juga. Apa kau menerima lamaran Julian? Apa? Julian, maaf. Aku nggak bisa terima lamaranmu. Apa itu karena Kevin? Aku sudah sadar saat terakhir kita makan bareng. Karena matamu gak bisa berbohong. Aku hanya ingin mencoba untuk yang terakhir. Apapun hasilnya, aku berharap kau bisa hidup dengan bahagia. Terima kasih.
Bagaimana kau tahu dia melamarku? Jangan terima dia. Papa keren. Itu karena dia CEO yang galak. Itu hakku mau menikah dengan siapa. Kau kira bisa mengaturku? Fiona, aku menyukaimu. Aku tidak mau menyesal lagi hanya karena kesalahpahaman. Maukah kau menikah denganku? Papa, aku bawa cincin ini untukmu. Kapan kau membeli ini? Saat pergi dinas bulan lalu, aku lihat cincin ini dan aku pikir itu akan cocok untukmu. Yeah, I can read the signs. Maukah kau menikah denganku? You need to get Aku nggak punya pilihan lain selain menerimanya. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. Papa, Mama, pasangan ini kembali bersama. Perjuangan kita berakhir bahagia. Yeay!